Baik, kita masuk pada yang pertama di soal teori. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Untuk jawabannya yaitu, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses-proses pencatatan dan pelaporan yang ada di suatu perusahaan. Contohnya itu seperti prinsip-prinsip biaya dan prinsip-prinsip ekonomi. Baik, kita masuk pada yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung nilai wajar dari aset tetap. Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa poin yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada pendekatan pasar, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga itu adalah pendekatan biaya. Baik, kita masuk pada yang ketiga yaitu apa perbedaan antara metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap. Baik, untuk jawabannya itu yang pertama, nilai historis sendiri ini adalah nilai yang menghitung harga suatu barang berdasarkan pembelian pertamanya, sedangkan metode biaya wajar ini adalah biaya yang menghitung berdasarkan harga pasar saat ini. Baik, kita masuk pada yang keempat yaitu jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Baik, untuk jawabannya yaitu aset tidak berwujud ini dilakukan secara sistematis tergantung pada umur manfaatnya. Untuk cara menghitungnya yaitu nilai perolehan dibagi dengan nilai ekonomis. Baik, yang berikutnya adalah soal praktik yang nomor 1. Sebuah perusahaan membeli mesin seharga rupiah 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Untuk jawabannya yaitu penyusutan tahunan sama dengan 100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta. Baik, kita masuk pada yang nomor 2, yaitu sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajar rupiah 500 juta. Nah, hitunglah nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Nah, untuk jawabannya tidak ada tambahan nilai apabila sudah benar dalam penghitungannya. Yang hanya dicatat di laporan yaitu hanyalah 500 juta. Baik, yang nomor 3 itu sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal rupiah 100 juta dan bunga 10% per tahun. Hitunglah biaya bunga obligasi tersebut per tahun. Nah, untuk jawabannya yaitu nilai bunga per tahun 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Baik, yang nomor 4, sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomis 10 tahun. Nah, hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk jawabannya amortisasi tahunan sama dengan nilai perolehan paten dibagi 10 sama dengan 50 juta dibagi 10 sama dengan 5 juta. Nah, baik, kita masuk kepada soal kasus. Yang pertama itu sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Nah, jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetap tersebut. Untuk jawabannya yang pertama, langkah-langkahnya yaitu identifikasi nilai aset yang akan dinilai, dan yang kedua itu catat selisih dengan nilai buku. Nah, untuk cara menghitungnya, jika pendekatan pasar menunjukkan bahwa bangunan akan dijual seharga 550 juta, maka nilai wajarnya tersebut adalah juga 550 juta. Nah, untuk nomor 2, sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dengan bunga 12% per tahun. Nah, jelaskan cara menghitung biaya bunga pinjaman dan bagaimana cara mencatatnya dalam jurnal. Untuk jawabannya yaitu contoh pinjaman sama dengan 100 juta dan biaya bunga sama dengan 12% dikali 100 juta sama dengan 12 juta. Dan untuk jurnalnya yaitu biaya bunga di debit sebesar 12 juta dan utang bunga di kredit sebesar 12 juta. Baik, kita masuk kepada soal analisis. Yang pertama itu analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kita masuk pada nilai historis. Nilai historis ini sangatlah stabil, tetapi tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang terkini, sedangkan yang wajar itu sangat relevan, tetapi dapat membuat
dapat membuat suatu laporan menjadi sangat fluktuatif. Kita masuk pada yang nomor 2, yaitu analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Jawabannya yaitu liabilitas jangka panjang dapat meningkatkan beban bunga dan juga risiko keuangan suatu perusahaan. Tetapi apabila digunakan dengan baik, hal ini sendiri dapat meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, berikut ada 3 contoh soal tambahan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Nah, biaya tetap sendiri ini adalah biaya yang nominalnya tidak berubah-ubah atau tetap. Nah, yang kedua itu adalah apa yang dimaksud dengan biaya tidak tetap? Nah, biaya tidak tetap sendiri ini adalah biaya yang nominalnya berubah-ubah. Nah, yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan biaya variabel? Nah, biaya variabel sendiri ini adalah biaya yang berubah-ubah tergantung oleh suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya upah lembur.